Komunitas. Ngobrol seru, Kumpul seru. Ngobrol bareng komunitas. ngobrol seru, Kumpul seru. Ngobrol bareng komunitas. ngobrol seru. Kumpul seru. Iya, pendengar dan juga teman-teman Pro 2 kembali menghadiri Anda, Jihan Umar tentunya di obrolan komunitas pada hari Sabtu 8 November 2025. Hari ini seperti yang sudah di sounding juga di Pro 1 di Pro 2 gitu ya. Topik kali ini adalah ruang jiwa komunitas yang menguatkan. Tentunya saya tidak sendiri karena saya tidak kuat. Saya harus ada yang menguatkan. Salah satunya ada narasumber hebat. Nih ada dua orang perempuan-perempuan luar biasa. Ada Ibu Rilia Gobel ya. Iya. Assalamualaikum Ibu, Ketua dari Waalaikumsalam. SMAI Sulut yang saat ini berada di samping saya. Masya Allah, makasih Dian. Dan di sebelahnya juga di sini ada Abdanisa Azalfahalot ya. Halid. Salah, maaf ya. Sebagai anggota termuda SMAI Sulut. Ini SMAI atau SMAI nih aku bilangnya Smai, ini? lebih tepatnya Smai. Oh, lebih tepatnya SMAI. Iya. Jadi SMAI Sulut. Smai Sulut. Nah, sebagai ketua aku mau nanya-nanya sama Ibu Rilia dulu ya. Ini nih SMAI ini tuh sebenarnya apa sih Bu? Komunitas apa atau organisasi apa gitu? Ah, gitu. Terima kasih Jihan. Jadi SMAI itu jadi bukan SMAI ya, nanti dikira SMA 1 gila lagi. Jadi kita SMAI, Syiar Muslimah Indonesia Sulawesi Utara, atau lebih disingkat SMAI Sulawesi Utara, SMAI Sulut gitu. Makanya kita bikin apa namanya akronimnya lebih ini ya supaya lebih singkat disebutnya. Nah, dan lebih fleksibel. Nah, kita itu adalah sebuah komunitas Jihan. Komunitas yang basicnya adalah komunitas dakwah, gerakan dakwah muslimah. Karena kita kan muslimah. Nah, di dalam pergerakan dakwah kita, syiar dan dakwah, yang nama syiar kan juga berarti kita mensyiarkan bukan hanya ya pokoknya nilai-nilai kebaikan lah ya. Di samping juga apa ya, kita mempelajari ilmu agama, memberikan wadah untuk bermajelis ya begitu dengan ibu-ibu. Tapi kemudian kita juga syiar-syiar kebaikan lainnya. Jadi kita juga ada program sosial, kemanusiaan, kemasyarakatan seperti itu Jihan. Kalau misalnya kita obrolin ke sejarahnya nih, kapan sih berdirinya SMAI Sulut sendiri? Kalau misalnya SMAI Indonesia kayaknya kejauhan ya. Kita ngomong dengan ketuanya di SMAI Sulut aja nih. Gimana Ya. nih Bu? Jadi SMAI Sulut itu memang benar-benar lahir dari rahim Provinsi Sulawesi Utara gitu kan. Kita benar-benar satu komunitas yang berdiri, memang sejarahnya memang dari sini. Kita bukan organisasi besar yang misalkan ada yang di pusat gitu atau di daerah lain. Kita memang dirikan di sini Sulawesi Utara. Nah, awalnya itu kita karena basicnya kita dakwah gitu kan. Jadi awalnya bukan syiar muslimah tapi kajian muslimah. Karena kita melaksanakan kegiatan dakwah, kajian-kajian begitu yang dikhususkan untuk ibu-ibu ya kan. Nah, kemudian kita ini nih apa namanya, kita untuk penamaannya pada saat kita mau dirikan itu sebagai, awalnya kita rencananya mau bikin jadi organisasi kan, ormas gitu. Kita sempat dibentuk memang sebagai satu organisasi ormas gitu di November 2026, 26 November. Sebentar lagi 5 tahun ya berarti ya. Nah, kemudian kita akhirnya karena ya situasi dan kondisi pada waktu itu di tahun pada awal kita mulai jalan, kita mesti nggak boleh apa namanya pandemi itu kan ya, kita masih di PSBB dan sebagainya. Nah, kemudian ada
ada waktu itu ada bencana ya, bencana alam yang besar-besaran di Manado dan sekitarnya. Nah, kita mulai bergerak secara naluri gitu mungkin ya, kita mulai bergerak, kita belum aktif dengan kajian-kajian, kita bergerak dengan program kemanusiaan sosial seperti itu. Nah, akhirnya itu berjalan terus, dan seiring waktu kita merasa bahwa kalau menjadi sebuah ormas, sebuah organisasi ya, mungkin itu lebih formal rasanya ya, karena personil di dalamnya ini ya kita yang berjiwa-jiwa komunitas ternyata ya, kita pengen yang begitu ada program, begitu ada apa-apa tuh kegiatan tuh kita langsung bergerak gitu. Akhirnya kita merasa bahwa jiwa kita ini sebenarnya jiwa komunitas. Akhirnya kita bertransformasi di tahun pertama, milad yang tahun pertama kita itu dari ormas kita bertransformasi menjadi komunitas gerakan dakwah muslimah gitu. Jadi setelah mengikuti alurnya ternyata visi misinya kayaknya jadi komunitas aja lebih baik gitu Betul. ya. Tadi 26 November dari 2020. Sebentar lagi bakalan milad kelima ya? Kelima berarti? tahun betul. Nah, ini ada gerakan ya mengenai kesehatan mental, iya nggak sih Ibu? Jangan tahu ya. Ini makanya kita akan mengupas tuntas Oh, nih. begitu. Kira-kira gerakan ini tuh ada maksud dan tujuannya tuh mengarah kemana kah? Atau memang ada case-case yang udah diselidiki oleh Semai Sulut sendiri gitu ya, sampai akhirnya oh kayaknya mental health memang harus kita bahas nih, harus ada gerakannya nih dari Semai Sulut. Itu gimana nih Bu? Ya, jadi itu tadi jadi cerita awalnya kita kajian-kajian, kemudian kita kemasan atau konsep-konsep dakwah atau kajian kita itu kita bikin ya, carilah ya, kita coba memformulasikan dengan pendekatan-pendekatan bukan hanya ilmu agama tapi kemudian dengan pendekatan psikologi seperti itu. Wah, rupanya ibu-ibu senang yang begitu kan. Karena kan kita perempuan kan ya banyak karakteristik perempuan tuh biasanya selalu berkaitan dengan perasaan ya kan. Nah, jadi ketika digunakan juga pendekatan psikologi ternyata itu menarik. Nah, kemudian selama beberapa kali kami mengangkat isu-isu psikologi, kemudian sosial, apa yang mereka rasakan, itu seperti akhirnya mereka membutuhkan sebuah wadah gitu untuk curhat gitu kan, untuk curhat. Nah, kita menangkap itu Jihan ya, jadi kan kita lihat bahwa oh, ibu-ibu ini perempuan ini kalau misalkan kita ketemu ya kan, kita kemudian bukan hanya mendengarkan ilmu gitu ya, tapi kita juga ingin didengar juga begitu. Hanya jadi kita mulai kita bikin program seminar psikologi, seminar motivasi gitu-gitu kan, hanya menarik. Nah, ya gimana ya, kita melihat juga bahwa isu kesehatan mental itu menarik dan penting gitu kan. Nah, cobalah kita ibu-ibu ini kan, perempuan-perempuan ini kita mulai bergerak ya dengan isu kesehatan mental. Kita bikin kelas healing, kita bikin ruang hati yang tujuannya untuk ruang curhat begitu. Ya awalnya sih kita hanya berpikir bahwa kita sebuah komunitas perempuan yang memang ingin secara karakteristik perempuan kita ingin menjadikan menghadirkan sebuah ruang begitu yang nyaman untuk ibu-ibu perempuan-perempuan untuk bisa hadir saling menguatkan, intinya itu. Sehingga kita berbicara kesehatan mental itu kan berarti kita berani untuk mengungkapkan, atau karena kan sesuatu yang tidak terlihat ya, bagaimana kita bisa menjadi partner begitu atau pendengar begitu ke teman-teman yang lain, ibu-ibu yang lain, untuk mungkin mencari mereka bisa menyampaikan apa yang mereka rasakan. Nah, karena kita ini komunitas yang kita kan bukan profesional ya kita, jadi kita kita carilah tenaga-tenaga profesional di bidang kesehatan mental itu. Maka ya jadilah ini program kita mengangkat isu kesehatan mental itu sebagai sebuah isu yang akan kita dan sekarang kalau tadi katanya Jihan itu kita mengkampanyekan kesehatan mental. Oke, jadi untuk
mengkampanyekan kesehatan mental gitu ya, dengan mengkaji lebih dalam lagi begitu, itu bukan sebuah apa ya namanya ya, pembuka untuk milad. Kita apa ya, jadi salah satu karakteristik dari komunitas kita nih ya. Jadi kemudian pada menjelang milad kelima ya biasalah Jihan, kita kalau mau milad kan kita apa yang akan kita angkat gitu kan program. Nah kalau tema kali ini ya kita mungkin syiarnya lebih luas lagi, tidak melihat, jadi segmennya umum kan begitu. Karena kita ceritanya kan 5 tahun perjalanan 5 tahun itu kan berarti harus progresnya harus benar-benar terlihat dari tahun pertama, dan ini kita sudah tahun kelima. Nah kita punya ide untuk mengangkat isu kesehatan mental itu menjadi sebuah kampanye, menjadi sebuah rangkaian kegiatan rangkaian program kegiatan mulai dari Oktober sebetulnya ya, kita sudah mulai mengangkat semua tematiknya kesehatan mental gitu, dan rencananya juga sampai nanti akan ada ya semacam deklarasi bersama lah, karena kita menggandeng lintas pihak, dan itu kita kenapa kita menggandeng lintas pihak, kita berkolaborasi dan nanti akan ada penandatanganan kesepakatan bersama bahwa kita bersama-sama saling bergandengan untuk mendukung gerakan peduli kesehatan mental ini. Setelah ini mungkin misalnya dari pemerintah gitu kan, ada program yang bisa kita bersama-sama jalankan. Kami sebagai komunitas siap berkolaborasi, siap menjadi mitra dan perpanjangan tangan pemerintah untuk gerakan-gerakan peduli kesehatan mental tersebut. Dengan media juga seperti itu, akademisi juga. Jadi insya Allah program kita ini, kampanye kesehatan mental ini adalah awal ya, bukan sebuah akhir atau seremoni dan selesai seperti itu. Ya, Masya Allah. Jadi emang Smai Sulut ini memang memikirkan secara matang gitu ya. Jadi nggak hanya terfokus di komunitasnya aja, tapi juga menggandeng beberapa stakeholder lainnya gitu ya jatuhnya ya. Iya, karena kami sebagai komunitas kan kita beda lagi kan kalau kita organisasi terus kita punya cabang-cabang kayak gitu kan. Kita komunitas yang sebetulnya setelah kita dalam perjalanan komunitas kita ini, personil kita kan memang nggak banyak ya kan, karena ya namanya juga komunitas kan, kita harus yang memang benar-benar mau bergerak dan menggerakkan ya. Jadi kita dari sedikitnya personil itu yang kita gerakkan itu, atau yang kita konsep kita adalah kolaborasi. Ya, kita selama ini memang berkolaborasi dan alhamdulillah sejauh ini semua pihak yang seharusnya memang masyarakat dapatkan juga. Iya, jadi kami seperti apa ya, bisa dikatakan kami ini komunitas kami ini adalah ya tadi penggerak. Jadi kita menggerakkan berbagai program untuk manfaatnya untuk masyarakat, untuk umat kan seperti itu. Jadi ya kalau sederhananya kita ini seperti apa ya, seperti IO gitu ya untuk untuk event-event dakwah gitu. Dan kita yang menciptakan program-program dan kita mencarikan konsep-konsep yang bisa dikolaborasikan dan bisa dimanfaatkan gitu. Sebelum kita lanjut karena aku bakalan nanya lebih dalam lagi nih ya mengenai program yang bakalan di-launchingkan lah ya istilahnya dari Smai Sulut. Kita mau beralih dulu, tadi udah ngobrol-ngobrol sama ketuanya, kita ke anggotanya dulu nih. Tadi ngobrol-ngobrol katanya ini adalah anggota termuda ya di Smai Sulut. Gimana nih Ketua? Benar nggak nih Bu? Benar. Benar, Kita kan Masya Allah. kita lintas usia juga ya. Tapi bukan ini kita kan istilahnya kita tim kerja. Betul. Abda ini salah satu tim kerja yang memang paling muda. Paling muda, senyumnya paling manis juga gitu ya. Tapi Abda motivasinya atau alasannya masuk Smai Sulut ini diajakkah atau memang udah tahu dari lama pengen masuk atau gimana sih? Ya sebenarnya kalau di awal ya itu diajak sama Ibu Rilia. Waktu itu pertama kali ketemu di Peninsula ya Ibu, waktu itu ngisi salah satu jadi host di kegiatannya Smai. Dan lama-kelamaan ada juga sempat isi MC di kegiatan bakti sosialnya Smai, dan akhirnya di calling untuk ketemu dan menawarkan untuk ikut masuk di situ. Sebenarnya di awal
tidak ada kepikiran untuk masuk komunitas karena pikirnya udah semester 6 kayaknya kita itu dulu deh apa namanya? Fokus dulu ya. Ya, fokus dulu deh di kuliah. Tapi ternyata ketika masuk di dalamnya dan ketemu dengan orang-orang luar biasa, kayaknya ini adalah tempat yang cocok gitu. Oke. Ini sebelum kita lanjut, gimana manajemen waktunya nih? Kan semester 6, semester 7 tuh krusial sekali gitu ya, sibuk. Tapi sedangkan ini sebentar lagi akan milad kelima, akan ada apa namanya? Rangkaian acara, terus juga banyak banget kegiatan-kegiatannya. Gimana nih manajemen waktunya nih? Kalau untuk manajemen waktunya, memang saya sudah prioritaskan untuk kalau kegiatannya itu memang saya sudah nggak ada jabatan lagi kan kalau yang di kampus. Jadi sekarang fokusnya di luar. Nah, jadi pegangnya cuma 2 nih, cuma untuk kuliah nyelesain skripsi, proposal, terus dengan fokus di komunitas SMAI Solo. Oke, pas tahu ternyata SMAI ini akan memperdalam mengenai psikologi atau mental health gitu ya. Tanggapan Abda sendiri bagaimana? Apakah setuju atau kayaknya ada apa ya topik-topik yang krusial lainnya gitu ya yang juga bisa dibahas atau gimana nih Abda? Kalau dari Abda sendiri sih sangat setuju ya karena tentunya permasalahan tentang kesehatan mental ini semua orang punya jiwa. Jadi pastinya akan terus cocok untuk setiap zaman. Jadi ketika dengar SMAI akan mengangkat isu kesehatan mental sebagai tema utama di milad kali ini, itu sangat-sangat setuju sekali karena pasti ini akan mengundang banyak orang, akan mengundang banyak pihak yang tentunya profesional di bidangnya. Oke, berarti emang setuju ya. Iya. Sekali lagi kalau kata Bu Rili satu visi satu misi gitu ya. Dan ini akan dibuat di tanggal 26 ya, Ibu Rilia ya. Jadi kita itu tanggal 26 itu memang secara resmi terbentuknya yang namanya Syiar Muslimah Indonesia Sulawesi Utara. Tapi untuk rangkaian kegiatannya kita sudah mulai tanggal 1 kemarin. Jadi November tuh kita udah beberapa kegiatan. Tanggal 1 itu kampanye publik kemarin udah selesai. Kemudian nanti ada juga tanggal 15 ya, minggu depan berarti ya. Minggu depan. Tanggal 15 itu ada ruang hati. Kemudian tanggal 22 ada kelas healing. Oke. Dan nanti tanggal 29 ya, tanggal 29 itu kita ada ya sekaligus puncak peringatan lah ya. Kita ada puncak peringatan milad sekaligus mengumpulkan para lintas pihak ini untuk bersama-sama kita mendeklarasikan gerakan peduli kesehatan mental. Ruang hati metamorfosa jiwa, bener ya? Bertajuk betul. sebuah perjalanan untuk pulih, bertumbuh dan bahagia. Boleh nggak sih Bu diceritain kenapa mengambil ruang hati metamorfosa jiwa dan kenapa memilih topik ya itu ya jatuhnya bertajuk sebuah pengalaman untuk pulih, bertumbuh dan bahagia. Ini sangat amat deep banget soalnya nih. Memang itu ciri khasnya SMAI. Kalau bikin judul tema itu kita deep banget. Karena kita kan melakukan segala sesuatunya dengan hati ya. Masya Allah. Iya, jadi sebetulnya itu dikaitkan dengan tema besar milad kita ya. Tema besar milad kita itu adalah metamorfosa 5 tahun Syiar Muslimah Sulawesi Utara bertumbuh, berdaya dan bersinar, ya kan. Itu adalah menggambarkan perjalanan 5 tahun kita, komunitas kita, apa yang sudah kita lakukan ya, perjuangan juga kita seperti itu. Sehingga tema-tema yang kita angkat baik dari kampanye, kemudian ruang hati dan seterusnya itu kita banyak mengkaitkan seperti itu karena memang juga benang merahnya ada. Kalau kampanye kan kita merawat jiwa, mencintai hidup, ya kan? Masya Allah. Kemudian ini metamorfosa jiwa, sebuah perjalanan ya untuk pulih, bertumbuh dan bahagia. Ya karena prinsip kita adalah
Kenapa kita mengangkat semua ini, kenapa kita saling peduli, kenapa kita saling menguatkan supaya ya sesama perempuan kan saling menguatkan, ya kan, saling peduli, sehingga kalau kita bahagia kita bisa membahagiakan orang lain, kan begitu. Jadi tema metamorfosa jiwa itu ya sekali lagi memang dikaitkan dengan apa ya namanya, tema besar kita tentang perjalanan, kita kaitkan juga perjalanan jiwa seseorang, ya kan, karena ruang hati itu kan itu pendekatannya lebih ke spiritualitas, ya, walaupun ada juga dengan nanti jatuh-jatuhnya ke ya bagaimana kita merasa, ya, jadi sebuah bisa dibilang seminar spiritual, tapi memang pendekatannya dengan rasa. Nah, jadi kita coba mengangkat tema itu bahwa setiap jiwa itu dia berproses, ya, mungkin ada yang merasa bahwa dia punya kisah tentang dia hijrah, begitu kan, dari yang sebelumnya, dari yang belum baik menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dan seterusnya, seperti itu. Ya seperti sebuah metamorfosa lah. Kupu-kupu gitu. ya. Tadi aku sempat ngekutip apa namanya dari Ibu Rilia sendiri, kalau misalnya setiap jiwa itu berproses gitu ya. Nah, kalau di Afda sendiri nih, Semai Sulut masuk ke sana berproses, bisa nggak jelasin prosesnya yang dari before afternya gitu ya, sebelum dan juga sesudah masuk di Semai Sulut nih? Kalau dari Abda sendiri, mungkin waktu pertama sebelum masuk SMAI itu kita kan mungkin dengan relasi yang cukup hanya ranah-ranah kampus. Tapi ketika kita masuk di dalam, saya join di Syiar Muslimah Sulawesi Utara, saya itu ketemu dengan banyak orang yang luar biasa, yang sangat menginspirasi, yang dimana saya bisa belajar langsung dengan para profesional, mengenal langsung, terus ngobrol banyak tentang bidang-bidang yang mereka lagi tekuni. Itu sangat-sangat luar biasa, dan itu membuat saya bisa bertumbuh lebih lagi dibanding kalau kita cuma di kampus kan di situ-situ aja nih. Tapi ketika bisa masuk di komunitas dengan akses bertemu dengan orang banyak, dengan orang yang luar biasa, tentunya ini akan membuat relasi dan berkembang tentunya. Oke, jadi iya sih, karena kalau misalnya dilihat komunitas ini menurutku sih cukup besar gitu ya, karena tadi yang Ibu Rilia bilang juga menggandeng banyak stakeholder juga gitu ya, nggak hanya di satu komunitas itu aja gitu. Tapi persiapannya udah matang Bu, maksudnya untuk sampai di tahap terakhir kegiatan nih bagaimana? Insya Allah. Semoga kita sudah niatkan, kita rencanakan, kita sudah ikhtiarkan, ya maksimal lah insya Allah, tinggal bagaimana nanti ya kami berharap segala sesuatu yang niat-niat baik kan insya Allah dipermudah sama Allah kan gitu. Masya Allah. Oke, untuk pendengar di hold dulu karena kita bakalan ngomongin juga mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Semai Sulut gitu ya. Bakalan tetap ngobrol-ngobrol sama Ibu Rilia sebagai ketuanya dan juga sama Abda sebagai anggotanya. Untuk Anda yang ingin bertanya boleh banget di kolom komentar YouTube channel RRI Manado atau bisa juga di 082195835080. Kita akan break sejenak untuk masuk ke sesi selanjutnya. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya.
Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu, dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Baik pendengar teman Pro 2, kita kembali lagi di obrolan komunitas gitu ya, bersama Ibu Rilia dan juga ada Abda. Tadi kita udah banyak ngebahas mengenai ruang hati ya Ibu ya, kegiatan yang insya Allah akan dibuat berkala dan juga berkelanjutan gitu. Nah kalau misalnya dilihat ini kan mulainya udah mulai step by stepnya itu kan dari 1 November ya Ibu ya. Nah sampai sekarang itu ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi di tengah jalan gak sih? Jadi kalau mulainya sebetulnya secara launchingnya mungkin ya itu di 1 November. Tapi sebetulnya giat-giat kita di Oktober itu kita sudah mulai. Kita ada yang namanya syiar dalam secangkir kopi. Ya keren kan? Jadi kita dengar materi tentang Islam dan kesehatan mental itu di kafe sambil ngopi ceritanya. Ya alhamdulillah sih itu di situ kita udah mulai sosialisasi bahwa kita mau bikin giat-giat rangkaian kegiatan dan sebagainya. Kemudian 1 November itu dia kita launching rangkaian Road to Milad dan juga rangkaian kegiatan kampanye. Kalau ditanya kesulitannya sih sejauh ini sih alhamdulillah ya. Saya tuh kalau yang namanya kegiatan SMAI, alhamdulillah banyak dimudahkan, banyak pihak-pihak selalu mendukung, membantu gitu kan. Mungkin dari sisi kita ya, dari sisi internal kita karena tadi saya katakan bahwa personal dari SMAI itu kan nggak banyak, kita kan sedikit. Sementara kita harus menghandle kali ini kegiatannya tuh beruntun. Hampir setiap minggu kita ada kegiatan. Ya, tinggal minggu ini aja yang lowong ya. Ya, minggu depan itu setiap hari Sabtu itu insyaallah kita rangkaian kegiatannya, ada event-eventnya. Nah, mungkin lebih ke tenaga internal ya, personilnya. Jadi mau nggak mau saya sebagai ketua harus yang benar-benar turun langsung handle, kemudian jadi kayak akrobat sana sini. Kalau untuk manajemen timnya Bu, aman nggak nih? Sejauh ini alhamdulillah ya aman. Jadi kita kan di tim itu 12 ya, sekitar 12 orang. 12 orang ya kan, dan macam-macam latar belakangnya macam-macam. Ada yang bekerja, ya, ada yang sebagai ibu rumah tangga, ada yang kayak Abda juga masih ini kuliah, kemudian juga ada yang ya bekerja juga. Jadi ya kita saling kita saling mengisi, saling melengkapi gitu. Tapi yang namanya teman-teman yang sudah kan kita awalnya pada saat kita sebetulnya mau dibilang panitia karena tim kerjanya cuma beberapa orang ya panitia, semua orang pasti jadi panitia, semua tim pasti jadi panitia. Dan kita memang udah benar-benar yang bahwa kita
kita harus memang punya komitmen ya. Oke. Kita sama-sama punya komitmen, kita harus benar-benar maksimal dengan segala kelebihan dan kekurangan kita, dengan segala keterbatasan dan kelebihan kita harus maksimalkan. Jadi mungkin itu sih. Oke, itu point of view dari ketuanya gitu ya. Kalau misalnya ditanya mengenai manajemen anggota, ya aman-aman aja karena semuanya tim gitu, tim kerja. Bagaimana point of view dari anggotanya gitu? Apakah ada kesulitan nih ya di lapangan atau lagi lagi merencanakan atau bagaimana lagi prosesnya gitu? Ya kalau dari Abda biasanya kalau kegiatan itu kan bertugasnya memang di panggung ya. Jadi memang kebanyakan langsung ke ibu untuk tanya-tanya ini Rundown-nya iya kah? rundown-nya, kemudian detail-detailnya kira-kira siapa yang akan datang itu harus langsung ke ibu. Jadi itu sih sebenarnya kalau kesulitan yang sangat-sangat itu nggak ada, karena dukungan dari ketua Syiar Muslimah, Bapak founder juga itu luar biasa. Saya lengkali kayak ini insya Allah akan dimudahkan. Amin, amin, Allahumma amin. Berarti dari manajemen, terus juga dari eksternal internal nggak ada masalah berarti ya. Emang personilnya aja ya gitu yang kurang. Nah ngomongin mengenai personil, ini kita jangan bahas mengenai Semai Sulutnya dulu, tapi mengenai kegiatannya dulu. Ini yang boleh ikut tuh siapa? Kayak aku masyarakat biasa ini umum, apakah boleh ikut? Karena kan ini membicarakan mengenai kesehatan mental gitu ya. Ya, tentu saja ini dipersembahkan untuk seluruh masyarakat Manado, Sulawesi Utara dan sekitarnya ya, untuk siapa saja, tidak terbatas. Kalau biasanya kita kita bicara ruang hati misalkan ya, kalau ruang hati itu ini kan yang kedua. Yang pertama, episode pertama itu kita perempuan semua, ibu-ibu gitu kan. Tapi karena ini kita spesial, kita dalam rangka milad juga dan ada kaitan dengan untuk mendukung gerakan peduli kesehatan mental, itu kita umum, jadi terbuka. Jadi siapa aja, mau perempuan mau laki-laki boleh ikut ya, yang remaja, yang dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak, ayo silakan ikut, bisa ikut. Kita kemarin sudah mulai dengan kampanye itu kan kita tidak membatasi ini ya, bahkan kita bahkan kita agak ini juga surprise kemarin karena justru yang banyak yang hadir di kampanye publik itu kick off itu remaja. Apa mungkin karena dibuat di Megamas jadi di Megamas gitu sore kan gitu. Jadi banyak Gen Z Gen Z yang hadir. Jadi kita ini juga ya bahwa oh ya berarti kita mulai kita mulai terbuka, bukan hanya gerakan ibu-ibu ya kan, tapi kita sudah terbuka dengan variasi lah. Semua dengan usia. bervariasi usia, latar belakang dan sebagainya. Jadi untuk kegiatan kita silakan. Cuman kalau yang kelas healing itu kan kita karena agak private, terbatas juga ya. Itu Untuk kuotanya ya ini? untuk kuotanya itu hanya sekitar 40 ya paling maksimal, karena kan di kelas itu kan harus ada ini. harus heart to heart juga kan. Iya, heart to heart. Paling tahu nih. Iya seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya di luar dari yang kuota 40 orang itu bebas kan berarti Ibu ya? Dan kalau misalnya kita mau kayak aku nih awam dan aku bingung nih, ini pendaftarannya kemana ya? Terus abis itu spesifikasi peserta yang boleh ikut tuh seperti apa gitu? Itu lihatnya di mana atau langsung aja ke kontak person siapa gitu? Iya. Yang spesifikasi itu maksudnya di kelas healing kan? Iya di kelas healing dan juga nggak kayak misalnya kayak ruang hati harus ada standar-standar tertentu gitu, nggak ada ya? Enggak sih, cuman karena kita yang menghadirkan pembicaranya kan Ustadz gitu. Jadi ya sebenarnya siapa saja, tapi mungkin lebih ke ini ya, secara spiritualitas kan seperti itu. Tapi sejauh ini siapa aja boleh. Tidak ada batasan, tidak ada spesifikasi. Kita pokoknya kan kita di flyer kita tulis terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Nah, yang kelas healing itu
karena dia terbatas, dia kuota juga dan dia berbayar ya, karena kan oke. itu ada metode untuk pemulihan psikologi kan ya. Gitu. Jadi nggak cuman membahas secara apa ya namanya ya seminar aja gitu ya, tapi juga ada bentuk pengobatannya juga ya. Iya. Kayak misalnya ada jatuhnya bukan rehabilitasi atau apa ya? Bukan. Bukan. Jadi seperti apa ya? Kayak Ceramah begitu ya, bukan juga sih sebetulnya. Ya jadi kayak ada pemateri itu mengangkat tema kalau kali ini tentang metamorfosa jiwa, ya kemudian peserta yang mungkin ingin curhat seperti itu. Oke. Tapi kita tidak fasilitatornya. jadi kita tidak live untuk seluruh Oke, seluruh- private ya. private. Oke. Kita menjaga itu karena ini seperti apa ya, kalau kita ini ruang aman sebetulnya. Oke. Ruang aman yang kita sediakan untuk bisa menyampaikan apa yang dirasakan. Mungkin ada masalah seperti itu, ingin bertanya dengan mendapatkan jawaban dari sisi spiritualitas. Oke. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman nih yang dengar terus kayak ada umum, ada private. Jadi kalau misalnya private kalian boleh curhat-curhat gitu ya. Kalau umum kan jatuhnya lebih mendengarkan gitu ya. Enggak juga. Oh, boleh bertanya juga. Jadi kalau umum itu artinya dia dalam skala yang banyak, lebih banyak dan materinya juga kan lebih umum, cuman pendekatannya lebih ke spiritualitas. Oke. Spiritualitas tapi dia ini ya, jadi pendekatan hati lah begitu. Oke. Nah, kalau yang healing itu ada tahapan pemulihan psikologi Oke. oleh Oleh fasilitator psikologi. Plusnya ada apa namanya pemulihan ya tadi ya, Pemulihan, pemulihan dengan memang yang profesionalnya Iya, gitu. betul. Oke. Kalau misalnya mau cek gitu kuotanya udah berapa nih kira-kira? Apakah Oh, masih ada kuota untuk aku sendiri atau teman-teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 yang pengen ikutan juga itu di mana nih, Bu? Jadi kalau ini kita bisa menghubungi ke PIC-nya, ada kita cantumkan. Jadi kalau kontak personnya. ada kontak person ya, bisa menghubungi salah satu panitia atau tim kerja kita, bisa langsung daftar. Kalau kuotanya masih terbuka ya, kayaknya masih belum setengah ya, masih kita masih mengajak lah untuk mengajak pendengar semua untuk mau daftar ikut kelas healing, karena itu yang benar-benar pasti plong, ya. Pasti plong karena pendekatan psikologi itu menuntun kita tahap demi tahap, kita mengenali, kita curhat, kita journaling, kita apalagi beberapa tahapan-tahapan yang akhirnya membuat kita plong gitu. Oke. Secara psikologi. Jadi buat teman-teman yang ngerasa dadanya sesek banget, pengen ngeluarin banyak pertanyaan, banyak keluhan gitu, bisa ya di dua tempat itu juga sebenarnya Bisa, sama, bisa, cuman lebih iya. intensnya di healing aja karena ada penyembuhannya juga gitu ya. Iya, healingnya. Oke, ini kalau misalnya tadi kan aku tanya mengenai peserta yang pengen ikut gitu ya, masyarakat yang pengen ikut di kelas-kelas yang udah disebutin sama Ibu Rilia. Kalau misalnya masyarakat yang pengen ikut di SMAI nih, gimana nih? Mau join. Mau join gimana Mau join, nih? Masya Allah, dengan sangat senang hati, dengan terbuka kami tentu saja. Intinya kan komunitas kita ini komunitas yang terbuka dan fleksibel. Betul. Siapa saja, kita nggak ada yang namanya anggota SMA yang ikut, misalkan kita program tetap kita yang rutin kita itu kajian-kajian rutin kan dari masjid ke masjid setiap 2 minggu, itu udah yang 60-an masjid kita alhamdulillah sudah pernah kita bekerja sama dan melaksanakan kajian. Itu siapa aja, nggak bisa, artinya nggak cuman yang oh dia udah masuk SMAI, persyaratannya apa gitu kan, mendaftar dan sebagainya. Enggak, siapa aja boleh ikut. Hanya kalau tim kerja itu mungkin ya silakan, bisa juga kita bisa kok terbuka merekrut untuk tim kerja yang Tanya juga Betul. boleh banget gitu ya, Betul. karena ini terbuka untuk umum. Tapi ingat muslimah ya, jangan nanti bapak-bapak ada yang pengen ikut juga kan bahaya nih. Ini adalah last question nih untuk Ibu Rilia, untuk Abda juga gitu ya, sebagai ketua dan juga sebagai anggota di SMAI Sulut. Kesan dan juga pesan untuk pendengar dan juga pemirsa yang ada tentunya, dari mulai kegiatan sampai ke intinya psikologi
dari hatinya, bagaimana nih jiwanya? Ada nggak sih pesan dan juga hal-hal yang pengen Ibu Rilia sampaikan, Abda juga sampaikan gitu ya, untuk menutup obrolan komunitas di hari ini? Gitu ya. Jadi semacam pesan ya gitu ya tentang psikologi ya. Jadi saya ingin mengatakan kepada semuanya, kepada kita semua bahwa hari ini kita harus benar-benar aware ya terhadap kesehatan mental. Kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Dan untuk kita hari ini adalah bagaimana kita kemarin, bagaimana kita sebelum-sebelumnya, dan kita nanti adalah bagaimana kita hari ini. Maka hari ini marilah kita belajar untuk mencintai diri kita sendiri dengan kita memahami, kita lebih memahami diri kita, belajar memahami bagaimana kita, kondisi kita, dan juga lebih peduli dengan lingkungan sekitar kita. Sama diri kalian susah juga untuk membangun dan juga membantu orang-orang di sekitar kalian. Kalau Abda ada yang pengen disampaikan gak nih? Kalau dari Abda sendiri, kalau teman-teman ingin pulih, pastinya kita harus menemukan dulu tempat yang mau menerima kita. Dan ada satu pesan dalam sebuah buku dibilang kalau kita ingin sesuatu, benar-benar ingin sesuatu, pasti alam semesta itu akan bahu-membahu mencapaikannya. Jadi teman-teman pasti akan menemukan tempat-tempat yang bisa mewadahi berbagai keinginan teman-teman, tentunya lewat komunitas, lewat orang-orang yang luar biasa. Oke, Masya Allah. Jangan lupa gabung ya. Jangan lupa gabung. Karena kita adalah komunitas yang saling menguatkan. Jangan lupa gabung ke Semai Sulut dan juga jangan sampai lupa untuk ikutan kegiatan-kegiatannya karena masih banyak rangkaian yang akan segera dilaksanakan juga gitu ya. Oh iya, satu kali lagi nih, kalau misalnya mau lihat kegiatannya, terus juga aktivitasnya nih, ada Instagram, Facebook kah? Iya, Kalau untuk informasi bisa langsung ke Facebook. Di sana berbagai informasi sudah ada, berbagai rangkaian acaranya, di mana tempatnya itu sudah diupload di sana. Jadi silakan di kelas-kelas yang akan dibuat aja gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian pengen ikutan komunitasnya, terbuka banget untuk muslimah-muslimah yang ada di Sulawesi Utara dan juga di sekitarnya. Oke, itu dia tadi obrolan komunitas bersama Ibu Rilia, Masya Allah, dan juga Abda yang sudah hadir di sini. Nanti kalau misalnya udah selesai kegiatan, siapa tahu bisa ngobrol-ngobrol lagi gitu ya. After match-nya gimana nih? Insya Allah. Oke, sekian dulu. Terima kasih juga untuk teman-teman Pro2 dan nanti kita akan gabung lagi ke program 1, ke program 2 sesuai dengan segmen-segmennya. Kita ketemu lagi di Sabtu depan. Jadi tetap dengarkan program 1 dan juga program 2 Manado. Ngobrol bareng komunitas. Ngobrol seru, Kumpul seru. Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.